Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 101190218, kelas SAH. Ya, saya akan menjawab soal UAS SBI. Yang pertama, jelaskan sejarah singkat asal mula peradaban Islam di Mekah. Ya, pada awal mulanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Rasulullah pun mendapat tantangan yang besar dari berbagai kalangan Quraisy. Hal ini terjadi karena pada masa itu kaum Quraisy mempunyai sesembahan lain, yaitu berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara berdakwah dengan berbagai metode dan strategi, mulai dari cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bahkan dengan jalan perang. Sebutkan pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Berkembangnya Islam dengan pesat, berdirinya masjid-masjid di Mekah dan Madinah, terciptanya sistem perundang-undangan dalam menata masyarakat, dan terbangunnya negara yang kokoh dan kuat. Ya. Nomor 2, jelaskan proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Proses peralihan dimulai dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka masyarakat membaiat putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah. Dikarenakan banyaknya perpecahan dari kaum militan Ali, sehingga pendukung putranya pun menipis. Juga di lain sisi, Muawiyah semakin mapan dan kemakmuran prajuritnya. Penindasan sangat potensi dilakukan oleh kubu Muawiyah, maka Hasan bin Ali mengajak Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memadamkan gejolak-gejolak yang makin membara tersebut dengan menawarkan jabatan kekhalifahan Ali di pundak Muawiyah. Saat itu, Hasan menjabat sebagai khalifah selama 6 bulan. Sebelum jabatan khalifah diserahkan pada Muawiyah, Khalifah Hasan mempunyai perjanjian dengan Muawiyah. Jika disepakati, maka jabatan khalifah akan diserahkan pada Muawiyah. Beberapa perjanjian itu diantaranya: yang pertama, jaminan hidup bagi loyalis Hasan bin Ali. Kedua, jika Muawiyah meninggal, jabatan khalifah diserahkan kembali ke tangan Hasan bin Ali. Yang ketiga, agar pajak tanah negeri Ahwas diperuntukkan kepadanya dan diberikan tiap tahun. Perlandasan niat mulia Hasan, maka Muawiyah menerima dengan senang tawaran Hasan bin Ali. Hanya sedikit berat pada poin yang kedua, yakni jika Muawiyah meninggal, jabatan khalifah diserahkan kembali ke tangan Hasan bin Ali. Kekhawatirannya dikarenakan takut akan terjadi pertumpahan darah lagi antara sesama umat Islam yang seharusnya tak perlu terjadi. Proses pengalihan kepemimpinan Khalifah Hasan bin Ali secara damai ini dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan umat muslimin. Dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat di dalamnya adalah Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan masyarakat sekitar. Apa perbedaan antara khilafah dan daulah? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan sebuah negara, sedangkan daulah adalah representasi dari sosok kepemimpinan tinggi atau istilah lain khalifah. Nomor 3. Bagaimana peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Berdirinya pemerintahan dinasti Bani Umayyah tidak semata-mata peralihan kekuasaan, namun peristiwa tersebut mengandung banyak implikasi. Di antaranya adalah perubahan beberapa prinsip dan berkembangnya corak baru yang mempengaruhi imperium dan perkembangan umat Islam. Masa kepemimpinan dinasti Umayyah bertahan selama 91 tahun dengan 14 orang khalifahnya. Sistem pemerintahan yang menonjol adalah feodal atau turun-menurun. Dan pola pendidikan yang dipakai pada dinasti ini adalah sistem kutab yang terpusat pada masjid, istana, serta rumah guru. Pada masa kepemimpinan siapa puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Ya, dari Khalifah Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz. Dan sebutkan faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah, pertentangan etnis antar suku Arabia Utara dan Arabia Selatan makin meruncing, sikap hidup mewah di lingkungan istana, pertikaian para khalifah dan permusuhan mereka satu sama lain, banyak bermunculan pemberontakan-pemberontakan, dan yang terakhir munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Nomor 4. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Jelaskan secara singkat kenapa Abu Al-Abbas mendapat julukan As-Saffah.
Khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah yakni Abu Abbas terkenal dengan julukan As-Saffah yaitu yang banyak menumpahkan darah. Nama ini memang sesuai dengan kenyataan karena Abu Abbas membunuh semua keturunan Bani Umayyah tanpa sisa. Bagaimana peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Ia merupakan anak dari Muhammad Mahdi dan Al-Kaizuran Az-Zurasiyah. Lahir pada tahun 1500 Hijriah tanggal ketiga terakhir bulan Zulhijjah. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tanggal 14 September 786 Masehi. Beliau wafat pada saat berjalan untuk menupas kaum pemberontakan di Khairuzan tanggal 4 Jumadil Tsani 193 Hijriah atau 809 Masehi dikarenakan sakit. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang tak kenal kompromi. Ia disamakan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Daulah Bani Umayyah yang taat beribadah, soleh dan dermawan. Banyak kemajuan yang terjadi pada khalifahnya di berbagai bidang, diantaranya bidang pengembangan ilmu pengetahuan, bidang kesusastraan, dan lain sebagainya. Pada kekhalifahannya juga kondisi masyarakat makmur terbukti dengan sulitnya mencari orang yang berhak menerima zakat dan sedekah. Banyak lembaga pendidikan didirikan dan juga perekonomian meningkat dengan datangnya penanam investasi di berbagai bidang usaha. Banyak hal yang dirasa masih relevan jika diterapkan pada masa sekarang, diantaranya pemberantasan korupsi dan pengembalian harta para koruptor kepada kas negara sehingga tidak merugikan rakyat dan lain sebagainya. Dan sebutkan faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ya, faktor internal, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Dari faktor eksternal, perang salib, dan serangan Mongolia ke negeri muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Nomor 5. Jelaskan sejarah secara lengkap masuknya Islam ke Indonesia. Sepeninggalan Nabi Agung Muhammad SAW, tepatnya pada 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Hebatnya baru sampai abad ke-8 Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut ini menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Ya, teori masuknya Islam ke Indonesia menurut para sejarawan pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang muslim. Namun untuk lebih pastinya, para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dan para sejarawan, namun setidaknya 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipropeli oleh ahli sejarah Snok Horgonse. Menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua teori Persia, P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan atau kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan muslim di pantai barat Sumatera. Proses masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini sangat diterima penduduk lokal. Proses masuknya Islam dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama adalah perdagangan, yaitu letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia termasuk pedagang muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal ini yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kedua adalah lewat perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerahnya masing-masing.
Yang keempat, lewat kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran agama Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Ya, mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.